warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Lintang Ganes Candani, kelas 8D nomor absen 18. Saya berasal dari SMP Negeri 10 Semarang. Izinkan saya menyampaikan pidato mengenai COVID-19. Seperti yang kita tahu, peristiwa COVID-19 ini yaitu merupakan peristiwa menyebarnya virus corona di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan saat perayaan Imlek dengan mengonsumsi sejumlah kelelawar. Kejadian ini terjadi di Wuhan, Cina pada 2019 silam. Penyebaran virus ini sangat cepat. Virus dapat ditularkan ketika kita berinteraksi langsung dengan penderita, serta melalui percikan air liur yang berasal dari penderita. Ada beberapa gejala COVID-19 ini seperti demam, batuk kering, dan juga sesak nafas. Gejala-gejala ini umumnya muncul pada waktu 2-3 minggu dengan mengikuti isolasi serta penyembuhan dari dokter. Pada saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin banyak, yakni lebih dari 5,6 juta kasus. 4,9 juta kasus diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan lebih dari 149.000 orang telah meninggal dunia. Akan tetapi, krisis ini terdapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan juga seterusnya. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran secara daring atau online menggunakan tools atau perangkat baru dan menyadari bahwa pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas dari guru, betapa sulitnya mengajar anak secara efektif, kemudian menimbulkan empati kepada guru yang mungkin sebelumnya belum ada. Guru, siswa, dan juga ortu kini menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilakukan di sekolah saja. Kasus COVID-19 ini juga terdapat dampak negatif seperti ekonomi menurun. Terdapat banyak pekerjaan yang dilakukan di tempat terbuka. Akibat COVID-19 ini, mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya. Di samping hikmah bahwa pembelajaran bisa terjadi dimanapun, terdapat murid yang ekonominya kurang. Bagaimana mereka mendapat pembelajaran? Jika mereka tidak mempunyai akses online seperti HP ataupun laptop, hal ini dapat menyebabkan turunnya cara berpikir murid. Penggunaan HP secara terus-menerus ini dapat menyebabkan pelajar menjadi kecanduan HP. Pada awalnya mereka menggunakan HP dengan beralasan untuk pembelajaran, namun lama-kelamaan bermain HP merupakan hobi mereka. Maka dari itu, kita harus melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan juga jangan lupa senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun. Salah satu cara efektif untuk mencegah dan mengurangi dampak virus COVID-19 ini yaitu vaksinasi. Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara di dunia juga sedang gencar melaksanakan program vaksinasi. Vaksin COVID-19 ini telah diuji dan dinyatakan cukup efektif dalam menurunkan resiko terinfeksi, serta mengurangi perawatan dan tingkat kematian. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan protokol kesehatan, terutama di tempat umum, agar kita bisa terbebas dari pandemi ini. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pola makanan, agar kita tidak sembarangan memakan makanan. Di samping itu, kita juga sebaiknya berolahraga secara teratur. Biasakan berjemur pada saat pagi hari. Sekian yang ingin saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.